hanya Yesus yang layak disembah, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh berada kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali. Hari ini Rabu, tanggal 25 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini berbicara soal badai dalam kehidupan. Alkitab mengajarkan kepada kita ada 3 jenis badai dalam kehidupan. Yang pertama, badai yang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Alkitab memberi contoh seorang yang bernama Simson. Bagaimana Simson lahir diberkati oleh Tuhan, kemudian Simson diurapi oleh Tuhan, tetapi karena kesalahan diri sendiri, lebih memuas yang dipilih oleh Simson, yaitu lebih memuaskan diri sendiri. Yang dikerjakan oleh Simson yaitu menuruti hawa nafsunya, maka kemudian kita tahu Simson kedua matanya menjadi buta dan kemudian menjadi tawanan, hidupnya dipermalukan. Itu Simson mengalami badai kehidupan karena kesalahan sendiri. Kemudian kita mengenal ada badai yang disebabkan oleh Tuhan sendiri. Contoh, kalau kita masih ingat ketika murid-murid berlayar di Danau Galilea, ada badai yang begitu besar dan kemudian murid-murid menjadi ketakutan. Itu badai datang daripada Tuhan. Dan kemudian ada badai yang disebabkan oleh orang lain, Bapak Ibu sekalian. Alkitab memberi contoh bagaimana seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Paulus dan Silas,
dijebloskan ke dalam penjara gara-gara Paulus dan Silas mengabarkan kabar baik, memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus. Tetapi para penguasa dan orang-orang yang ada pada zaman itu tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas, dan kemudian Paulus dan Silas itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, badai yang terakhir ini yang baru kami sebutkan, itu adalah badai yang paling sulit diterima oleh orang percaya. Ya, nah, yang namanya badai, Bapak Ibu sekalian, itu tidak pandang bulu. Nggak peduli warna kulit kita apa, nggak peduli pendidikan kita apa, nggak peduli kita tinggal di mana. Setiap orang ada kemungkinan untuk terkena yang namanya badai. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 9 sampai 12. Kisah para Rasul pasal 27 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya. Jadi ini ayat-ayat yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, mengenai perjalanan Rasul Paulus ya sebagai seorang tawanan akan dibawa ke Roma. Nah, cara membawa Rasul Paulus ini dengan dinaikkan ke kapal. Maka itu disebutkan pelayaran. Ayat 10. Saudara-saudara, kata Paulus, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Felix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Lompat ke ayat 20. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita teliti tadi apa yang sudah kita baca, Tuhan itu berbicara kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada perwira yang sedang menawan Paulus ini dan juga kepada orang-orang yang ahli di kapal itu agar supaya jangan melanjutkan pelayaran karena di depan nanti akan ada badai yang dahsyat. Tetapi sebagaimana yang kita sudah baca tadi, Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu nggak mau mendengarkan Rasul Paulus itu, ya, apalagi Rasul Paulus sebagai seorang tawanan. Tapi hal yang menyebabkan mereka kepingin terus melakukan pelayaran itu karena ketidaksabaran, ya. Tidak sabar menunggu waktu yang baik, tidak sabar untuk menunggu cuaca yang tenang, maka akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka memutuskan untuk berlayar. Dan tadi kita lihat, maka mereka
ditimpa oleh yang namanya badai. Beberapa hari yang lalu kami menghadiri jamuan makan malam, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada seorang hamba Tuhan wanita dari Jakarta yang cukup terkenal hadir di kota New York ini. Kemudian saya dan istri menghadiri jamuan makan malam itu. Kemudian diperkenalkan dalam jamuan makan malam itu bahwa ini Pendeta Yongki dan ini Ibu Yongki dari gereja BMC New York, yang mana pelayanan beliau dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan dan menolong banyak keluarga-keluarga. Ya. Nah, waktu kemudian setelah diperkenalkan di depan banyak orang, Bapak Ibu sekalian, kami masih belum makan, ya, di meja itu banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian wanita ini, hamba Tuhan ini menceritakan bahwa dia adalah seorang janda, ya kan? Seorang janda Kristen baru cerai dari suaminya setelah menikah 9 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tapi pastor, saya ini masih perawan meskipun menikah 9 tahun, ya. Suami saya itu ternyata parasit, pastor, dan kemudian sakit jiwa. Terus saya bilang sama istri saya, yang tanya dia masih perawan atau enggak siapa, ya kan? Yang tanya statusnya siapa. Tiba-tiba aja wanita ini menceritakan tentang dirinya, ya. Dan kemudian saya tanya, gimana waktu mau menikah? Ibu Yongki punya bilang begini, ya, sering katakan kepada anak muda, kalau mau menikah itu buka mata lebar-lebar, buka telinga besar-besar, ya, dengarkan, kalau perlu sewa FBI, sewa intelijen untuk tahu siapa calon pasangan hidupmu, ya kan? Wanita itu bilang gini, aduh, itu waktu pacaran, ya, pria ini baik banget, ya. Kalau ada orang baik di atas muka bumi ini, dia itu melebihi semuanya. Ibu Yongki bilang begini, ya kan? Iyalah, waktu pacaran mana? Kalau jahat ya nggak mau. Bener nggak ibu-ibu? Halo, halo, halo. Ya nggak? Ya, kalau pacaran ya baik-baikin lah supaya apa? Supaya calon mangsanya itu bisa kelepek-kelepek. Ya, satu kali Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang lain, ya. Ada seorang pemuda mendekati seorang dokter, Bapak Ibu sekalian, ya. Seorang pemuda dan dia mendekati seorang dokter, dan tiap datang ke rumah dokter ini, ya, dokter ini masih muda, belum menikah, ya, maka kemudian pemuda ini suka bawa mobil mewah, gonta-ganti, ya. Maka akhirnya si dokter ini jatuh cinta sama pemuda ini. Dan kemudian dokter ini bilang gini, wah, kamu ini luar biasa, ya, diberkati oleh Tuhan. Tiap datang ke sini pakai mobil mewah gonta-ganti, ya kan? Dan pemuda itu dia bilang begini, aduh, cuman mobil. Aku ini nggak punya apa-apa. Sesungguhnya hartaku satu-satunya adalah dirimu. Ya, selain itu aku nggak punya harta yang berharga. Wih, dokter itu kelepek-kelepek loh, Bapak Ibu sekalian, ya, kena rayuan gombal daripada pemuda ini. Bayangkan tiap datang pakai mobil mewah, gonta-ganti, dan kemudian engkaulah satu-satunya hartaku yang paling berharga, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, si pemuda ini bilang begini, nanti kalau sudah menikah, kamu saya belikan rumah. Yang kedua, kamu nanti tidak boleh kerja.
Jangan praktek dokter, biar aku saja yang bekerja. Wih, coba perempuan mana ndak kelepek-kelepek kena seperti itu ya, udah bawa mobilnya gonta-ganti, kemudian nanti udah menikah mau dibeliin rumah dan ndak boleh kerja. Maka kemudian wanita ini nggak sabar untuk menikah dan menikahlah dengan pria itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian setelah menikah, maka si istri ya dia bilang gini, katanya aku mau dibelikan rumah sama kamu, ya kan? Oh iya, mana duitnya? Aku kan yang mau belikan, tapi aku nggak punya duit. Aku kan udah bilang, kamulah satu-satunya harta yang paling berharga dalam diriku. Lah, itu mobil mewah yang setiap kamu pakai itu, mana itu semua? Oh, itu punyanya showroom. Aku kan kerjanya sopir di showroom mobil. Lah kamu kok bilang aku nggak usah praktek dokter? Iyalah nggak usah praktek ya kan? Aku yang belanjain. Lah kasih makan apa? Ya kasih makan seadanya. Ya. Ini gara-gara wanita ini nggak sabar dia cepet-cepet menikah, akhirnya salah pilih ya. Wanita tadi, hamba Tuhan itu, dia menikah 9 tahun dalam penderitaan dan ternyata masih tetap perawan ya. Nah, ada 3 alasan utama mengapa orang mengalami badai. Ya, sekali lagi kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 alasan utama orang mengalami badai. Ya, kita baca lagi Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada perwira itu dan kepada para ahli di kapal itu adalah perkataan Tuhan, ya. Tapi seperti kebanyakan orang, mereka lebih suka menuruti nasihat yang sesuai dengan hati nuraninya daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia nggak pernah berubah. Apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam ketika kita menghadapi badai itu sudah ditulis di dalam Alkitab, mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian, mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Maka itu kalau kita ada masalah dalam kehidupan, untuk menghadapi masalah itu bagaimana supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa berkemenangan atas badai itu, turutin nasihat firman Tuhan, bukan turutin nasihat para ahli. Apalagi nurutin nasihat berdasarkan kesaksian orang, ya. Banyak nasihat para ahli yang kelihatannya baik. Banyak nasihat orang yang kelihatan baik, tapi belum tentu itu senada dengan sorga. Belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Celaka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini berjalan menurut nasihat orang fasik, kalau kita duduk di dalam kumpulan pencemooh dan berdiri di jalan orang berdosa. Sekali lagi, celaka Bapak Ibu sekalian. Tapi kita akan berbahagia, beruntung, diberkati kalau kita kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Satu kali ada keluarga sedang bertengkar, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dia kemudian cerita kepada kami suami istri. Benar kan pastor? Benar kan pastor? Katanya. Benar apanya? Ya kami ini, ya ini pasangan muda, suka sekali bertengkar, ya, suka sekali bertengkar. Kemudian saya ini dapat hikmat, pastor, ya, dapat hikmat.
yaitu supaya tidak sering-sering bertengkar, maka harus cari pekerjaan yang bisa tidak terlalu dekat dengan istrinya. Jadi harus yang bisa sering-sering keluar kota, sehingga dengan demikian punya rasa kangen kepada istrinya, ya kan? Benar kan, Pastor? Itu tindakan yang saya ambil. Kemudian saya tanya gini, ayatnya di mana? Ya kan? Ayatnya di mana? Justru suami istri itu Alkitab bilang nggak boleh berjauhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana orang berjauhan bisa kemudian mereka mempraktekkan firman Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni? Itu saya bilang kepada pria ini, itu nasihat sontoloyo, ya nggak boleh ya. Itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Justru kalau kamu sering bertengkar, sering terjadi gesekan, itu baik. Itulah waktunya untuk kamu mempraktekkan firman Tuhan. Maka itu ketika ada masalah di dalam keluarga, dan kemudian mulai keluar dari rumah itu atau melarikan diri dari keluarga, ya siap-siap kita akan mengalami lagi masalah yang lebih hebat. Mengapa? Karena kita belum lulus kepada masalah yang sedang dihadapi, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada orang mengalami badai karena mereka tidak menuruti nasihat firman Tuhan. Alias mereka menuruti nasihat yang salah dari seorang yang tanda petik disebut seorang ahli. Ya, di sini dikatakan tadi perwira itu lebih percaya kepada juru mode dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Yang kedua, kita lihat Kisah Rasul pasal 27 ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Fenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan arah barat laut, ya. Perhatikan kata tadi, kebanyakan dari mereka. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, setelah Paulus bilang jangan lanjutkan perjalanan ini, Tuhan bilang tunda dulu. Mereka kemudian voting, Bapak Ibu sekalian. Ambil suara terbanyak, ya. Dan mana yang terbanyak kita turuti. Dan ternyata seluruh isi kapal itu bilang, terus maju, terus berlayar. Bapak Ibu sekalian, ya, ada hal-hal voting itu yang boleh diambil. Misalnya kita 4-5 orang mau pergi makan, ya, mau makan apa? Ayo voting, voting. Mau makan apa? Ya itu bolehlah, ya. Terus mau pakai baju apa hari ini, dress code-nya di voting, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi untuk hal-hal yang penting, Bapak Ibu sekalian, dengarkan suara Tuhan. Karena suara terbanyak belum tentu itu suara Tuhan. Kita masih ingat bagaimana bangsa Israel dituntun, dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Sebelum tiba di Kanaan, Tuhan bilang kepada Musa untuk mengutus ke-12 pemimpin orang-orang top untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kemudian 12 orang ini Bapak Ibu sekalian mengintai tanah Kanaan. Dan kemudian mereka setelah selesai pengintaian kembali kepada Musa. Dan kemudian hasil pengintaian terbagi dua. 10 orang bilang begini, jangan masuk ke tanah Kanaan. Tapi Yosua, Kaleb, 2 orang itu bilang, kita tetap masuk tanah Kanaan. Ya, ternyata suara 10 orang itu salah. Karena Tuhan mau supaya mereka tetap masuk tanah Kanaan, meskipun di tanah Kanaan banyak raksasa,
Tapi kalau Tuhan yang menyertai, raksasa-raksasa itu bisa dikalahkan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengalami badai dalam kehidupan ini karena mereka menuruti suara terbanyak atau apa kata orang banyak. Please Bapak Ibu sekalian, turutilah apa kata Tuhan. Kalau kita menuruti apa kata orang banyak yang tidak Alkitabiah, siap-siap kita menghadapi badai. Dan yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Ya, tadi kita sudah baca akhirnya mereka berlayar dan mereka kena badai yang dahsyat. Yang ketiga, mengapa orang terkena badai? Karena mereka menuruti atau melakukan sesuatu apa yang dia rasakan enak, apa yang dia rasakan baik. Ya, permen itu, Bapak Ibu sekalian, itu enak yang namanya permen itu. Ya, tapi yang enak kan belum tentu baik. Saya senang melihat beberapa keluarga yang ternyata ada anak-anaknya nggak bisa makan permen loh, Bapak Ibu sekalian ya. Mengapa? Karena sejak kecil itu didisiplin, jangan makan permen. Nanti bisa sakit gigi, jangan makan permen. Nanti giginya bisa rusak. Luar biasa, anak-anaknya bertumbuh, giginya bagus, dan mereka nggak suka permen yang enak itu. Jadi waktu dikasih permen, apa ini? Mereka nggak mau. Jadi yang enak belum tentu itu baik. Justru yang enak seringkali ya yang dimulai dengan enak itu bisa membawa badai. Seks bebas Bapak Ibu sekalian ya. Seks bebas, seks before married, perselingkuhan, itu enak. Yang namanya dosa itu enak. Karena Alkitab udah nulis. Ya, Alkitab bilang begini, air curian itu hauce sencing ping. Roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu enak rasanya. Dosa itu kalau nggak enak, Bapak Ibu sekalian, nggak ada orang mau melakukan. Mengapa banyak orang melakukan dosa? Karena dosa itu enak pada mulanya. Dosa tidak pernah berkata secara jujur, Bapak Ibu sekalian. Upah dosa adalah maut, enak di depannya, di kemudian akan membawa maut atau kepada kehancuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menuruti apa yang kita rasa enak, Bapak Ibu sekalian. Jangan melihat situasi kondisi kelihatannya bagus, kemudian kita nyemplung di dalamnya ya. Ada berapa banyak pengusaha kemudian harus menderita karena mereka ketipu dengan investasi bodong. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kayak-kayaknya menghasilkan. Setelah itu semua modal dan hasilnya dilibas habis, ya kan? Seks before married kelihatannya bagus, diuji coba sebelum pernikahan, ya kan? Tetapi ternyata ketika masuk dalam pernikahan yang ada adalah maut dan kebinasaan. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Alasan utama orang mengalami badai. Yang pertama, karena mereka lebih menuruti nasihat para ahli daripada menuruti nasihat firman Tuhan. Yang kedua, mereka mengalami badai karena menuruti suara terbanyak. Dan yang ketiga, mereka melakukan segala sesuatu bertindak karena menuruti apa yang dia rasakan enak. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mencintai kita, Tuhan mau melepaskan kita dari badai. Maka itu turutilah firman Tuhan. Turutilah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, please
ditolak dalam nama Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 yang sebentar kita akan akhiri, setiap kita akan mengalami yang namanya revival. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Untuk mulai hari ini kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Kalau ada di antara kami hari ini sedang mengalami badai dalam kehidupan ini. Buat setiap kami rendah hati Tuhan, untuk kami mau mengakui kesalahan kami, untuk kami mau bertobat, dan kemudian kami berbalik kepada Engkau. Sebab kami tahu sebagai penolong dalam kesesakan Tuhan kami sangat terbukti. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan atas segala badai. Kami mau berdoa setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami badai ini dalam nama Yesus. Badai ini menjadi reda karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami memberkati Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Kami memberkati Israel. Lindungilah Tuhan Israel. Lindungilah umat pilihan-Mu ini Tuhan. Kami mengaktifkan pelayanan bala tentara dan malaikat sorgawi-Mu. Jagai lindungi Israel dengan seluruh bangsa Israel dimanapun berada. Firman-Mu berkata, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjagainya. Biarlah seluruh Israel dan seluruh penduduknya aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekarang, biarlah tangan-Mu diulurkan kepada setiap jemaat Tuhan ini, dan tangan-Mu ini memperluas daerah kekuasaan anak-anak-Mu, memperluas wilayah-wilayah kehidupannya. Berkatilah Tuhan usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkatilah keluarga dan rumah tangganya, berkatilah kesehatannya, berkatilah anak-anaknya. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel melimpah-limpah turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, dan penyertaan Roh Kudus membuat kami senantiasa beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Mari kita baca firman Tuhan ini 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau.